Oh, hello everyone. Welcome back to our thematic lesson for today. But before it, I invite you to close your eyes. We want to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now we are going to continue our thematic class. In the name of Jesus, please bless us. Amen. Oke, halo my sunshine, my sweetheart. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran kita yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Masih tetap di subtema yang pertama, di tema G. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan wujud benda. Kita juga akan belajar bagaimana cara membuat kesimpulan dari narasi, ya. Dan kita juga akan belajar tentang tempo. Dan kita juga akan belajar tentang sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, kita akan bahas satu persatu. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari contoh perubahan wujud pada benda, ya, melalui peristiwa penyerapan kalor. Nah, kali ini kita akan belajar atau bicara tentang peristiwa melepas kalor. Yang kemarin menyerap kalor dan yang sekarang melepas kalor. Nah, contoh dari peristiwa tersebut ada membeku, ada mengembun, ada mendeposisi atau yang biasa disebut dengan mengkristal. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu membeku. Nah, membeku ini artinya adalah proses perubahan benda dari benda cair menjadi benda padat. Nah, contohnya air di dalam freezer, lama-kelamaan dia akan menjadi beku. Oke. Dan yang kedua, ketika kita membuat gula Jawa dari cairan gula aren, dari cairan aren, pohon aren, dan beku menjadi seperti gula Jawa, gula merah begitu ya. Nah, next yang selanjutnya kita tahu ya, agar-agar ketika dimasak dan didiamkan lama-kelamaan dia akan menjadi beku. Nah, yang selanjutnya setelah membeku kita belajar tentang mengembun. Nah, mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya bagaimana, teacher? Contohnya ketika pagi hari terbentuknya bintik-bintik atau titik-titik air di daun-daun, di rumput-rumput. Makanya ketika tidak hujan pun, ketika kita pagi hari subuh-subuh begitu ya, ada titik-titik air yang ada di rumput-rumput kah atau daun-daun kah, itulah yang disebut dengan mengembun. Atau awan yang tadinya awan itu menjadi air hujan, itu juga proses mengembun. Nah, yang ketiga kita mau mendiskusikan tentang mendeposisi atau mengkristal. Nah, mendeposisi atau mengkristal ini adalah sebuah proses perubahan wujud dari gas ke padat. Nah, contohnya bagaimana sih? Nah, contohnya itu pembentukan salju di awan dari uap air. Nah, yang selanjutnya pembentukan kristal es di daun ketika musim dingin. Di daerah bersalju itu ketika musim dingin daun-daun itu akan mengkristal dan akan mengeras. Ada air-air di situ, mereka akan menjadi seperti mengkristal, menjadi es, begitu ya. Nah, dari perubahan benda, wujud benda, kita mau belajar tentang tempo. Nah, tempo itu apa sih tempo itu, teacher? Tempo itu adalah tanda untuk mengetahui cepat atau lambatnya suatu lagu. Oke, jadi tempo itu ada 3, cepat, sedang, atau lambat. Nah, lebih spesifiknya ada banyak sekali jenis-jenis tempo. Ada allegro, allegerato, ada moderato, ada andantino, andante, larghetto, terus ada lento, ada larghe, dan grave. Atau pengucapan teacher masih salah? Tak apa ya, yang penting sudah usaha membacanya bagaimana. Nah, setelah dari tempo, kita juga akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat kesimpulan suatu bacaan, ya. Nah, kesimpulan itu kita mau bahas arti dari kesimpulan itu adalah hasil akhir dari suatu bacaan. Oke. Nah, bagaimana caranya, teacher? Tadi kita buat supaya membuat sebuah kesimpulan dari suatu bacaan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca semua teks dengan saksama.
Dan yang selanjutnya kita harus temukan informasi penting dari teks yang kita baca. Nah, kita bisa menggunakan kata tanya yang telah kita pelajarin. Apa, di mana, bagaimana, ya, supaya lebih gampang mendapatkan informasinya. Nah, yang selanjutnya setelah kita mendapatkan info penting tadi, kita akan membuat kesimpulan dari informasi yang kita dapatkan. Nah, gampang kan? Ya, gampang dong. Nah, teacher mau bahas nih, Indonesia itu kaya ya. Ya, Indonesia itu kaya sekali dengan sukunya yang beragam, ras, agama, bahasa, bahkan budaya, ya. Tapi akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa yang menunjukkan sikap yang tidak menghargai perbedaan. Padahal perbedaan, keragaman yang kita punya ini tuh, yang Indonesia punya itu, membuat Indonesia menjadi lebih unik dari negara-negara lain. Nah, hari ini teacher mau ajarin, teacher mau terangkan dan ingatkan bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak boleh mencela setiap kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat yang berbeda dengan kita. Oke, kita juga harus mendukung setiap kegiatan tradisi masyarakat, tradisi apapun itu. Oke, nah yang selanjutnya kita juga tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa. Ya, karena kita suku Batak, kita tidak bisa mengolok-olok suku yang lain. Begitu. Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita tidak boleh membangga-banggakan suku kita sendiri di depan suku bangsa lain. Oke, mudah-mudahan dengan penerangan ini kamu bisa menunjukkan kepada orang-orang banyak di luar sana bahwa dengan perbedaan itu, dengan keunikan yang kita punya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Alright, sampai di sini pembelajaran kita di tematik kali ini. Tapi teacher tidak lupa memberikan kamu sebuah tugas, yaitu di halaman 34 nomor 1 sampai nomor 3. Jangan lupa to send your result to your thematic teacher or your main teacher. Okay? I hope you understand all about what I have told to you. So, until here, see you next time. Bye-bye.